Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sunardi dari Teknik Informatika kelas PPLN 004 Unpam. Di sini saya akan coba mempresentasikan salah satu bisnis plan di tugas kewirausahaan saya yang berjudul Sapi Gemilang, Penggemukan Sapi dan Produksi Kompos. Summary-nya di sini untuk tujuannya udah pasti untuk menyediakan sapi berkualitas dan pupuk kompos organik. Karena kebetulan di desa saya ini, kalau udah di dusun saya ini atau di lokasi nantinya ini, walaupun ini ya, kalau di dusun lain mungkin udah pasti kurban, ada sembelih sapi ya. Nah di dusun saya ini di lokasinya nanti agak agak over ya. Jadi ketika Lebaran biasa, orang-orang tuh berkumpul bakar-bakar, ada yang makan sate, bikin gulai dan sebagainya. Jadi bukan hanya cuma sate ayam dan sebagainya, tapi benar-benar separuhnya lebih udah mulai tahun kemarin itu udah bakar-bakar atau bikin syukuran ketika Lebaran Idul Fitri itu menggunakan daging sapi. Dan tahun baru juga itu euforianya hampir sama seperti acara besar dua tadi. Kemudian di sini juga udah pasti tujuannya untuk uh, memproduksi pupuk kompos organik. Investasi awalnya di sini dia sebesar 259 juta, operasionalnya sebesar sekitar 47 juta sekian. Proyeksinya di sini keuntungannya untuk keuntungan bersihnya sekitar 205 juta per 6 bulan ya. Operasional tadi juga modal awal tadi per 6 bulan. Oke, lanjut. Dampaknya juga udah pasti meningkatkan kesejahteraan petani karena ini proposal ini untuk bisa join bareng untuk usaha bareng ya. Kemudian pertanian berkelanjutan, jadi dari uh, sapinya sendiri, kemudian ada komposnya, kompos untuknya kita gunakan untuk perkebunan di sekitar, dijual untuk petani-petani di sekitar dengan harga yang murah. Latar belakangnya ini tadi yang saya bilang lokasinya di desa atau dusun pemulihan, salah satu dusun di kelurahan pemulihan ya di Kecamatan Larangan di Brebes, Jawa Tengah. Nah masalahnya udah pasti tadi yang saya bilang dia tingginya kebutuhan sapi di ketika 3 hari besar itu tadi yang saya sebutkan, dan kurangnya juga pupuk organik lokal atau karena selama ini masih banyak yang beli yang udah jadi di seperti pabrik-pabrik ya, kayak pupuk biasa cuman dia beli juga pupuk organik untuk petani-petani lokal ini dia, dan harganya lumayan. Di harga untuk yang 20 sampai 25 kilo itu dia harganya sekitar 22.000. Potensinya udah pasti budidaya sapi dan produksi komposnya untuk ekonomi yang berkelanjutan. Visi misi usaha, visinya di sini untuk agribisnis terdepan, pengemukan sapi dan produksi pupuk organik. Misinya itu ada untuk menyediakan sapi dan pupuk yang berkualitas, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan, mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang seperti saya bilang tadi, ketika apa yang kita progres di usaha sapi ini, sapi gemilang ini, mulai dari pakan dan hasil dari fesesnya atau kotorannya kita bisa manfaatkan. Analisa pasar, target pasar di sini masyarakat lokal dan petani lokal, kemudian segmentasinya di sini ada kebutuhan daging sapi udah pasti dan pupuk kompos tersendiri. Targetingnya untuk konsumsi daging sapi yang lumayan tinggi, dan untuk si pupuknya ini targetingnya untuk petani yang progresif berkelanjutan. SWOT-nya, SWOT analisa di sini udah pasti kuatannya sapinya berkualitas karena di sini uh, yang direncanakan ini sapinya itu menggunakan sapi simetal karena dia sapi yang dikenal juga banyak peminat, penggemukannya juga nggak rewel, pemeliharaannya ya, kemudian pupuknya ramah lingkungan karena dari kotoran sapi organik, dan harganya juga pasti murah karena yang dijual ini tidak sangat bersaing lah dengan harga pasar, bisa aja menghancurkan harga pasar mungkin karena kan kita namanya uh, kecil-kecilannya atau benar-benar
istilahnya memanfaatkan hasil lain dari operasi penggemukan sapi ini. Kemudian modal bisnisnya dia modal yang terbatas, ketergantungan harga pasar udah pasti untuk harga sapinya ya. Lalu opportunity-nya permintaan daging dan pupuk yang lumayan meningkat dan udah pasti meningkat setiap tahun, apalagi daging ya. Saya lihat selama saya merantau di sini saja, saya lihat ketika pulang kampung setiap ada acara besar seperti yang kurban itu naik. Kemudian acara-acara Lebaran Idul Fitri makin banyak, hampir setiap titik-titik di dusun saya itu ada yang syukuran atau ada yang bakar-bakar menggunakan apa yang bahannya itu daging sapi gitu. Dan pupuk organik juga lumayan lumayan menjadi apa ya? Lumayan menjadi primadona karena tanah di sana udah lumayan tidak subur, jadi sebelum ditanam biasanya ditaburi dulu pupuk organik, kemudian digaruk lagi atau dipacu lagi ya untuk si tanamnya, jadi lumayan menjadi eh, apa namanya lumayan menjadi permintaan pasar untuk si pupuknya ini. Triknya ini paling persaingan dengan peternak lokal, tapi itu pun juga peternak lokal kan kalau dilihat dia lebih fokus ke memperbanyak sapi, jadi menganakan sapi dan menjualnya ketika sudah anakannya sudah besar. Jadi kalau peternak bisa 2 tahun baru kejual. Kalau ini kita pakai program yang per 6 bulan. Nah, aspek produksi di sini inputnya sapi semetal yang kita beli, kemudian rumput hasil tanam sendiri. Nah, pakannya ini kita pakai untuk bulan pertama kita beli, tapi di bulan pertama juga, jadi modelnya ini termasuk biaya yang tadi ya, itu udah termasuk biaya sewa lahan. Kemudian kita tanam rumput, kalau yang kita kenal mungkin namanya rumput gajah yang gede-gede itu. Jadi bulan pertama untuk pakannya mungkin masih beli. Kemudian uh, setelah bulan berikutnya karena rumput udah besar kita pakai hasil tanam sendiri. Jadi untuk pakan hampir 100%, enggak 100%, tapi hampir 90 berapa persen itu tidak terikat dengan pihak lain. Tapi ya di sela-sela itu juga kita beri vitamin, udah pasti, karena juga kesehatan sapi harus juga dijaga biar kualitas dagingnya bagus. Kemudian pembuahan sapi prosesnya selama 6 bulan, termasuk juga kotoran sapinya juga dia didiamkan selama proses pembukaan ini. Setelah 6 bulan baru kita packing, kemas, dan jual. Outputnya sapi gemuk dan pupuk kompos yang organik. Aspek keuangan di sini secara anggapan saja, untuk detailnya bisa di-download nanti di dokumen PDF di deskripsi ya. Di sini ada investasi awal sebesar 259 juta, kemudian ada biaya penyusutan dia 1.820.000, kemudian biaya operasional tadi di 47.178.000 rupiah per 6 bulan, yang investasi awal dan penyusutan juga ya per 6 bulan. Nah, proyeksi pendapatan kotor dia ada di 513.140.000 rupiah. Kemudian di laba bersihnya per 6 bulan itu kita bisa dapat 205.142.000 rupiah. BEP-nya di sini saya menggunakan perhitungan BEP per unit ya, di mana kita bisa menyentuh BEP jika kita sudah menjual minimal 13 ekor sapi atau menjual 13 ekor sapi, seperti itu. Kesimpulannya, sapi gemilang ini mendukung ketahanan pangan, udah pasti karena tadi penyediaan daging, kemudian dan ekonomi lokal. Sarannya mungkin nanti ketika berjalan mungkin bisa pengolahan dan promosi untuk meningkatkan daya tariknya, dikembangkan lagi masa depannya untuk potensi pasar, untuk potensi besar, untuk pertumbuhan dan dampak positif, karena permintaan sapi udah pasti meningkat di setiap tahun karena populasi makin banyak. Kemudian dampak positifnya juga dari penggunaan pupuk kompos itu juga bisa menyehatkan kembali, mensterilkan kembali dari pupuk-pupuk kimia yang ada di kebun-kebun di sekitar itu. Mungkin cukup sekian dulu, terima kasih untuk prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.